ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, selalu baru bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, selalu baru bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita naikkan pujian dari awal. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Walau bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang di surga atas segala kemurahan-Mu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memulai ibadah MMC malam hari ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami malam hari ini. Kami rindu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh berseru kepadamu, kami boleh datang merendahkan diri kami, memohon anugerah-Mu, memohon keselamatan, memohon kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Damai sejahtera, sukacita memenuhi kami Tuhan. Sekalipun kami saat ini mengalami banyak persoalan, kami tahu, kami yakin pada saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selipkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
kami datang menyembah. Haleluya. Ya Rama ya Rama, ya Rama ya Rama, ya Rama ya Rama ya Rama Sande, ya Rama ya Rama Ramo, ya Rama ya Rama Rama ya Rama Ramo. Haleluya. Ya Rama ya Rama Ramo. Haleluya. Rama ya Rama Rase. Shikini Rama ya Ramo. Haleluya. Syataka Rama Uriya Rama Kira bataka Inilah yang bisa kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa di dalam ucapan syukur kami. Kami mau perkatakan Tuhan dengan iman, apa yang kami doakan Tuhan, Engkau sudah mengabulkannya, Engkau sudah mendengarkannya malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang baik. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Saya kenal kita bangkit berdiri kembali saudara. Saudara percaya bahwa Allah itu baik dalam hidup kita, dalam segala keadaan. Amin. Kita katakan Allah itu baik dalam hidup kita. Tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah,
dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Bersama-sama katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Pujilah Tuhan. Silakan dulu saudaraku. Malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu pujian solo dari Bapak Selamat yang mempersembahkan satu pujian dari Tuhan. Shalom. Halo. Saya menyanyikan pujian. Biarlah pujian yang boleh menjadi berkat bagi semua, bagi saudara kita. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku jalani? Cobaan dan rintangan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan lawan, sejenak tanganku bertanya-tanya, adakah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan mengangkatlah diriku ini, agar ku dapat menenangi, agar ku dapat menghalangi segala rencana-Mu. Bila ku layangkan ke awan-awan, sejenak tanganku bertanya-tanya, adakah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tuhan
lagu yang dinyanyikan Pak Slamet itu lagu waktu awal-awal saya bertobat itu. Itu benar, lagu itu awal-awal saya bertobat, saya sering nyanyi lagu itu. Amin. Makanya saya sedikit hafal lagunya tadi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri yuk saudara. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Samudra lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Udah nyalain itu. Udah nyalain. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia menyamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
bagaimana kami akan berjumpa hari demi hari, menit-detik menentukan bagaimana kami mengenal, memahami akan setiap kebaikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang menyaksikan streaming dimanapun berada. Kami tahu Tuhan dan Roh Kudus yang memberi satu hal pengaruh, yang memberi satu hal perubahan, yang memberi kami kemampuan, keberanian menyatakan hal kebaikan, kemuliaan Tuhan bagi setiap kami. Siapapun ibu yang ada di tempat ini, Tuhan katakan engkau sudah mengalami satu hal, janji komitmen yang kau hadapkan di hadapan-Nya, dan kau terima jamahan daripada Tuhan malam hari ini. Hidupmu dirubah, tidak memakai manusia yang lemah, tapi memakai manusia yang ilahi yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Sembuhkan kami yang terluka,
hiburkan kami yang kuat, beri semangat, haus dan lapar kebenaran Alkitab ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini penuh otoritas daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Aduh, ini repot sekali pakai masker, saya buka ya. Karena apa? Kacamata saya berembut. Saya bagikan buat renungan malam hari ini bagaimana pengurapan daripada Roh Kudus yang memenuhi bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, tadi Pak Slamet ya tadi ya mengangkat pujian bagaimana pelangi, betul? Berarti kan pelangi adalah tentang warna-warni kehidupan. Malam hari ini warnai hidupmu dengan warna yang daripada Tuhan. Jangan pakai hidupmu dengan manusia yang lama, tapi harus pakai manusia yang daripada Tuhan, manusia yang mengalami perubahan. Ini bulan-bulan Pentakosta, ya. Bagaimana kita sudah merayakan satu sukacita kemenangan yang daripada Tuhan. Saya akan sedikit bagikan, ada sharing daripada saya punya Dedi tentang Paskah, yaitu kasih karunia Tuhan khususnya bagi setiap kita. Paskah bukan membuat kita itu semakin mengingat, tapi kasih karunia yang membawa satu pembaruan perubahan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Di sini Tuhan bisa bedakan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan dan yang tidak. Tapi saya bersyukur di masa pandemi begini teruji siapa yang melekat ke Tuhan dan siapa yang tidak melekat. Kegoncangan pandemik menentukan pribadi Yesus dalam diri kita. Jadi siapa yang malam hari ini berkata bersyukur buat pandemi, boleh angkat tangannya. Wow, luar biasa. Jemaat GAB Mahanaim, orang-orang yang militan, berarti tidak takut dengan pandemi. Kalau dilihat berita ya, di India umumnya semua bermasalah, betul tidak? Banyak berjatuhan. Ada yang berkata Tuhan mau lawan. Ada yang berkata kota itu, negara itu tidak mengalami satu hal apa? Pencurahan Roh Kudus. Mengapa kita hidup selalu menghakimi? Tidak ada saling mengasihi. Ya. Kalau saya mau lihat di bulan Paskah ini, bagaimana dunia akan melihat, bagaimana lingkungan akan tahu pribadi kita dalam setiap kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang saya lucu ya, bagaimana dibukakan dalam berapa hamba-hamba Tuhan. Di bulan Paskah ini adalah bulan-bulan mirakel, bukan bulan-bulan membuat kita tuh tercekam, merasa ketakutan. Karena apa? Untuk vaksinnya belum bisa semua secara global, benar? Ada yang pro dan kontra, harus divaksin, ada yang tidak. Kembali kita hadapkan ke Tuhan. Ya, jangan dengar berita dunia, tapi harus kita dengar kabar yang daripada surga, yaitu keselamatan, pembebasan, kemenangan. Nah, saya mau buat setiap umat Tuhan, ya, baik yang menyaksikan maupun yang di tempat ini, kita harus punya mental kerajaan, bukan mental dunia yang gampang diombang-ambingkan karena keadaan dan situasi. Kalau mau dilihat di bulan Paskah ini, saya dibawa Tuhan terkejut dan dibuat kejut-kejutan. Dan saya saksikan, karena saya malu, karena orang ini tidak akan cerita untuk dikit. Di awal bulan Paskah, di bulan April, saya tidak sangka, saya tidak duga Tuhan kasih blessing. Banyak orang punya komitmen, banyak orang mengalami satu hal perkataan begini, tapi saya tidak punya iman. Karena apa? Saya harus melihat, bukan saya asal main terobos. Tapi dengan berjalannya pengwahyuan yang Tuhan bawa di bulan Paskah dengan hamba Tuhan yang lain, saya bilang, oh Tuhan, baru saya mengerti dan saya mengalami bagaimana pengaruh di bulan Paskah 2021 dibuat Tuhan berbeda. Apa yang gak dipikirkan Tuhan buat secara ajaib. Ya, kemarin saya punya perjalanan ke Jakarta pulang pergi. Bahkan
saya tiba di kota ini. Tadi malam saya baru di kota Semarang. Bunda Eki kaget, ini posisi di mana Bu? Sidoarjo? Saya bilang belum. Itu kemarin saya ada di Jakarta. Karena apa? Saya bawa orang yang lagi mengalami satu hal tekanan dalam hidupnya. Dia sudah menjerit, dia butuh satu hal jawaban. Tapi hari-hari begini, sikap kita sebagai hamba Tuhan mau bergerak atau tidak? Ya, kalau mau dibilang kan buang-buang waktu. Tapi disinilah dilihat integritasnya. Satu titik saya ajak ibu ini ke satu lokasi doa. Ternyata dia disentuh dan dilawat Tuhan. Dia menangis. Sampai dia bilang, nanti balik lagi Bu. Kita langsung ke bukit doa itu lagi. Miracle ibu ini dahsyat. Bahkan dia bilang sampai di kota Semarang, kalau Tuhan izinkan, kita balik lagi berdoa di tempat itu Bu. Saya bilang iya, dengan berat hati. Ya, untuk saya bawa ibu ini ke satu tempat yang bagi saya itu tempat yang penuh miracle sekali. Ini kesaksian di bulan Paskah bagaimana saya, Emil, ya tuh, dengan Lucian, kurang lebihnya dibuat Tuhan tuh tertawa. 3 wanita ilahinya Tuhan pergi satu lokasi. Nggak disangka, nggak diarahkan. Kita punya gift yang daripada Tuhan. Bahkan ada pesan yang disampaikan buat Ibu Lucian menyaksikan Instagram saya. Bayangkan, Tuhan sayang sekali dengan Lucian. Sampai Tuhan juga bicara dengan rekan yang mendampingi saya di Adonai. Sampai saya tanya begini, ada enggak pesan Tuhan buat Emil dengan saya? Dia bilang enggak ada. Coba hadapin ke Tuhan, bagaimana posisi saya dengan Emil di hadapan Tuhan. Hari-hari gini, miracle lawatan Tuhan luar biasa. Asal kita tidak punya mental pengemis, mental menggosipkan, mental gampang jatuh dalam hal kekecewaan, mental di dalam hal segala hal. Jadi kalau saya mau lihat, saya mau alami, tidak bisa dibayangkan dengan punya pemikiran dari setiap kita. Malam hari ini ada 7 syarat bagaimana kita kepenuhan Roh Kudus. Ada teman saya bilang begini, Bu, bagaimana ya cara terima Roh Kudus? Jangan pakai otak. Biar nanti Tuhan sendiri bisa lawat, dah harus di gereja, di rumah pun bisa. Asal apa? Kita punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tuhan bisa berkata dan bisa buat segala apapun dalam setiap kehidupan kita kalau kita punya keintiman bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita mempunyai kepenuhan dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah kita harus bertobat. Berbalik dari setiap kehidupan masa lalu kita 160 derajat. Gampang gak kita bertobat? Gak gampang loh. Belum jaminan Pak Henry, Bu Epi dan saya kuat tanpa ada hal kekebalan dalam dosa. Gak ada ya. Apalagi Bu Gembala dengan saya punya temperamen dahsyat. Wanita singanya Yehuda, ya. Bahkan saya melihat orang-orang yang punya potensi ilahi DNA yang kuat dalam dirinya tidak gampang digoncangkan. Apalagi kalau lihat orang-orang yang kelemar-kelemar, yang cengeng, apalagi orang-orang yang bermasalah. Kadang, kapan orang bertobat? Karena apa? Kalau kita masih pakai manusia yang lama, kita nggak akan mengalami satu lawatan. Seperti di Kisah Rasul 2, ya. Bagaimana di situ tentang Pentakosta? Bagaimana di situ tentang apa? Khotbah Petrus. Kalau dilihat ayat ke-37-nya, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak bertobat, bagaimana Roh Kudus akan hinggap dalam diri kita kalau kita punya kerikil-kerikil? Ya tadi saya sudah bilang, saya sebagai hamba Tuhan belum tentu kebal akan dosa. Emosi masih ada, apalagi kalau dibohongin. Apalagi kalau orang tidak melakukan hal yang tidak benar, itu bisa getar. Tapi kalau saya lihat sih Pak Hendrik kalem tapi bahaya.
Ya, karena spiritnya Pak Hendrik mengamati tapi mencengkram loh. Bahaya, hati-hati dengan Rabi yang satu ini. Tidak bisa dimain-mainin. Kalau saya masih bisa kompromi, ya belajar. Bisa nggak kayak seperti Rabi Hendrik? Saya tidak bisa. Saya masih orang kong kali kongan kok. Kalau mau main di belakang sama saya bisa. Bertobat dengan pola pikir yang daripada Tuhan, bukan pola pikir yang dari dunia. Itu yang gak gampang loh. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap, pikirkanlah itu. Orang diberkati kalau kita masih cemburu, salah. Kalau orang diurapi, tampil ke depan, kalau kita cemburu, salah. Kalau kita dibicarakan, berarti kita lebih cantik daripada dia. Amin. Jangan aminnya di sini, nanti digosipin di belakang repot. Bahkan saya bangga kemarin ada artis Pasuruan ya, udah kepenuhan Roh Kudusnya dahsyat. Tadi saya ledekin, kami bangga memiliki Miada sepertimu. Oh kakak-kakak, Bu Gembala turun dari tangga deh, ketawa, dia bilang gini, kenapa tertawa Bu? Kami bangga memiliki Miada sepertimu. Kenapa? Jarang itu orang bisa tampil. Udah gitu saya undang di persekutuan buat kesaksian. Ambil waktunya pengkhotbah saya loh, Rabi Hendrik loh. Saya bilang siapa yang khotbah sampai kesaksian. Saking apa? Kepenuhan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus perlu ketertiban, keteraturan. Jadi saya lihat bagaimana Melda bergabung di GAB ini mempunyai sikap perubahan yang dahsyat. Tadi saya sharing sama Sis Emil di mobil mau arah ke sini. Saya bilang gini, Emil, kamu dilihat Melda 11-12 saya di masa lalu dibicarakan tidak bisa, bahkan daging menuntut. Tapi berjalan dengan pertumbuhan, daging saya nggak akan menuntut. Dibicarakan, saya lebih cantik daripada yang lainnya. Kalau saya dibicarakan, berarti Tuhan mau bawa kemuliaan. Berarti di balik itu ada berkat yang besar. Saya bilang amin. Apalagi di bulan Paskah begini, saya gak akan hilangkan momen-momen untuk saya mencari Tuhan. Apalagi saya didampingi orang-orang pelihat-pelihat yang di sekeliling saya. Makanya, Bu, begini. Saya tidak takut, karena saya takut Tuhan. Saya tidak takut, karena saya punya pelihat-pelihat Tuhan. Saya bisa sampai hari ini, saya bisa kuat dan sehat, karena ada pelihat-pelihat. Tuhan bisa kirim dan Tuhan putus. Jadi kalau orang bilang, ada candaan dari orang Jakarta, orang Muslim, ya. Tapi saya menginap di rumah, dia bilang begini. Mama, simpen baterai alkalinnya. Saya tertawa. Ya, sudah saya simpan baterai alkalinnya. Dalam hati saya gini, ya. Karena saya punya alkalin daripada Tuhan Yesus. Bahkan Bu Gembala lihat saya bingung. Nanti ada di sini, ada di sini. Kadang saya bisa menyaksikan streaming Google, kadang ikut doa paginya Rabi, saya tidak akan bisa karena jam tidurnya berbeda. Ya, jadi sulit untuk iblis bisa klaim. Kita tidak punya uang, jangan diutarakan. Nanti iblis tahan uang untuk masuk dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Hari-hari begini, coba kita mengandalkan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, benar kan? Hatiku tetap memandang. Ya, ini bapak yang suaranya bagus, pakai baju jeans. Saya nggak tahu ya, lupa namanya. Ya kamu Pak, jangan nengok depan gembala. Aduh, Tuhan lagi memandangmu Pak. Selesai dan tuntas apa yang sedang kamu pergumulkan malam hari ini Pak. Banyak case-case yang sedang kamu tanya di hadapan Tuhan. Tuhan boleh nggak aku ambil objek seperti ini? Tuhan boleh nggak aku kerjakan yang seperti ini? Tuhan bilang apa? Welcome. Aku akan menguasai apa yang menjadi hak dan satu hal keputusan. Keunitian, kesepakatan yang kamu miliki dalam 6 hari yang lalu dengan istrimu. Ya, lihat. 3 minggu dari sekarang Tuhan buat berbeda. Jangan lupa, karena segala hal yang kau miliki, keluargamu sedang melihat apa yang kamu akan buat, sesuatu yang heboh. Nyatakan Yesus yang besar dalam dirimu. Karena Tuhan katakan, yang kamu jalani
yang kamu lakukan hari-hari ini bukan berdasarkan kekuatanmu. Karena apa? Spirit. Sorry ya Pak, kamu lagi cinta Tuhan, mula-mulanya luar biasa. Karena kamu bilang, Tuhan penuhi saya, urapi saya. Bahkan Tuhan bilang ini, gua gak kuat lihat kamar doa lu. Di saat kamu tidak ada orang yang melihat, kamu bersujud, ya. Jadi apa yang kamu doakan hari-hari ini, itu sudah terjadi secara ilahi. Jadi yang kedua, bagaimana di sini tentang memberi diri dibaptis. Saya nggak akan singgung masalah baptisan percik atau baptisan selam, ya. Saya nggak singgung masalah baptisan Roh Kudus. Kalau mau dibilang itu suka-sukanya Tuhan aja deh, ya. Karena yang saya bawa malam hari ini, lawatan Tuhan di dalam seseorang untuk panggilannya itu berbeda, tidak sama. Ada yang mau mengatakan begini, ada yang mengatakan enggak. Pada dasarnya cuma saya bilang begini, Tuhan, yang penting bertobat, yang penting dirinya dibaptis. Kalau dilihat lagi, ya kan, yang ketiga, kita minta kepada Tuhan. Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau malam hari ini bertobat, memberi diri dibaptis, ya kan? Seperti di Pentakosta 2 tadi tentang apa? Lawatan Tuhan. Karena tidak punya sesuatu hal beban. Jadi Tuhan sendiri yang melawat. Jadi Tuhan sendiri yang membuat satu hal komitmen dalam setiap kehidupan kita. Kadang saya berjalan. Hari itu lelucon, ya, buat kedua rekan saya hari itu ikut ke tempat doa. Hari itu Tuhan sampaikan pesan buat rekan dua orang ini. Tapi karena orang ini lupa turun bumi, saya tunggu-tunggu kok ya, gak selesai ya itu doanya ya. Missnya hilang. Pesan Tuhan, saya bilang begini pas lagi makan beda roni malam. Maaf ya, saya lupa sampaikan pesan. Karena apa? Kamu kelewatan masuk surga, lupa meleknya. Lu kok bisa Bu? Ya bisa, karena apa? Momen Tuhan itu sekejap. Di saat Tuhan kasih mata saya melihat dua wanita, Emil dan Lucia. Di sini sudah nggak kuat. Saya bilang, kasih saya ingat ya Roh Kudus. Tiba-tiba blank. Tapi malam hari itu sambil makan wedang ronde, saking menikmati keseharian Lucia dengan Emil, dia lupa dipikir saya bercanda kalau itu kewahyuan. Ya, kadang saya bilang gini, kalau orang sudah punya kedekatan, nggak bisa bedain pewahyuan Tuhan atau tidak dalam diri saya. Tapi Tuhan sayang. Dikonfirmasi dengan 3 hamba Tuhan. Saya bilang nih, Tuhan sayang kamu ya. Kok saya nggak bisa begini di hadapan Tuhan, tapi proses pendidikan Tuhan bagi saya itu mahal. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa di sekeliling saya orang-orang yang besar-besar tapi dablek ya? Yang tidak punya mental kerajaan, yang paradigmanya nggak bisa dirubah. Saya tidak bicara masa muda atau orang yang tua. Pertobatan, berbalik, itu yang menentukan isi hati Tuhan dinyatakan buat orang-orang yang sudah dinolkan oleh Tuhan. Jadi malam hari ini biar kepenuhan dalam Tuhan, ya, tanggalkan semua apa yang menjadi kehidupan diri kita. Bertobat, diri dibaptis, dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan satu jawaban dalam setiap kehidupan. Bagaimana yang keempat? Kita harus memiliki apa? Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kadang manusia on off, betul tak? Di saat jawaban Tuhan terjadi, off. Di saat jawaban Tuhan tidak terjadi, on. Jadi terbalik, betul tak? Kalau sudah dijawab, biasa. Nggak dijawab, sampai apa? Garam. Kadang saya bingung loh lihat orang yang kepenuhan Roh Kudus ya, tidak bisa mengontrol karakternya, tidak bisa menguasai akan segala apa yang ada di dalam setiap kehidupannya. Kadang saya bilang begini, Tuhan, ini mempermalukan dirimu dalam hidupnya dia. Bagaimana Tuhan supaya orang ini tidak menjadi batu sandungan di antara yang lainnya?
Cuman saya bilang gini, proses kedewasaan itu tidak mudah dan gak gampang. Bahkan saya sharing dengan orang-orang yang mempunyai satu hal pemikiran. Salah nggak saya punya perkataan begini? Karena cuman dia bilang begini, proses Tuhan dalam hidupmu keras, tapi tidak sama semua apa yang kamu bicarakan orang bisa terima. Saya bilang, kok bisa? Karena setiap pengalaman, setiap kita mengalami satu hal pengenalan akan Tuhan, harus apa yang kita punya daripada Tuhan, kan kita harus bagi. Orang itu harus berubah. Belum tentu. Karena orang punya paradigmanya masing-masing. Ya, jadi haus dan lapar akan Tuhan tidak menentukan jauh dan dekatnya. Benar? Di masa pandemik ini tidak bisa melihat mau pandemik atau tidak. Kalau mau dibilang jiwaku haus akan kasih-Mu, benar? Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kalau kurang haus dan lapar, angkat pujian yang membawa satu hal kehausan, kerinduan, kelaparan akan Tuhan. Yang keenam, minum air yang hidup adalah tentang firman Tuhan di Yosua. Jangan lupa memperkatakan firman pagi, siang, dan malam. Karena orang yang melekat, orang yang memperkatakan tentang firman Alkitab, orang yang mempunyai kekuatan spirit yang berbeda. Apalagi orang itu terkonek dengan Tuhan. Ya, nggak harus kita berdoa kusuk. Di perjalanan pun kita bisa memuji dan menyembah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan satu hal kehausan dan kelaparan. Saya suka dengan gembala saya berkata begini, saya nggak bisa datang ke hadirat Tuhan kalau Tuhan tidak sentuh saya. Saya bilang, wow, dahsyat ya. Sampai segitunya gembala punya komitmen perkataan. Kalau Roh Kudus Tuhan tidak menjamah, dia nggak akan keluar dari ruangan doanya. Saya bilang, boleh juga ya Tuhan. Bahkan saya bilang begini, saya nggak harus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau Tuhan saya lagi duduk, kalau Tuhan bawa satu hal pujian penyembahan dalam diri saya memuji, tiba-tiba kayak Tuhan lawan. Saya menangis. Karena apa? Saya harus punya minum, makan secara jasmani dan rohani. Saya mau saksikan sedikit. Pernah melihat PP saya enggak? Kalau yang bertemu dengan saya, ya. Sekarang saya pakai PP tentang pribadi saya, tidak ada pribadi yang lainnya. Saya bangga. Ternyata PP saya itu gambar diri saya dipromosi kemana-mana, baik paranormal maupun tidak paranormal. Ternyata jemaat saya punya keisangan tersendiri. Dia bilang begini, saya tanya tuh dengan paranormal, siapa kamu? Terus apa paranormal bilang? Ibu ini baik, punya sesuatu kelebihan. Saya tertawa, wah Tuhan bangga ya. Ternyata saya bukan dikoreksi yang jahat-jahat. Di satu titik, ternyata foto saya dibawa ke Romo. Romo ini bilang apa? Ibu ini seorang pendoa. Saya bilang, Tuhan seorang pendoa, saya tidak kuat doa lama-lama, tidak seperti ibu gembala. Saya kuat di jalan, lama-lama boleh, apalagi jadi supir. Sorry ya kalau saya dipakai hari ini, itu gift bonus Tuhan. Saksi hidupnya mama rohani saya lah. 1 jam muji nyembah duduk, saya udah gak kuat, saya pasti bangun. Kalau saya udah keluar dari ruangan doa, mama rohani saya, kalau Tuhan bicara, masuk lagi, ada pelepasan, saya masuk. Saya buka pintunya. Saya bilang, Mam, ini bagian saya. Saya cuma doa, cek. Kita bilang, Mam, sudah ya, saya tidak kuat lama-lama berdoa seperti kalian. Bayangin loh, kalau saya dipanggil pendoa, salah. Seorang pendoa adalah duduk 8 jam sehari di hadapan Tuhan. Saya tidak akan bisa. 1 jam aja itu udah anugerah kalau saya bisa duduk diam. Tapi bagi saya, hidup saya, napas saya, yang penting connect dengan Tuhan. Pujian dan penyembahan
Jadi Yesaya katakan, kau memuji aku tapi hatimu itu menjauh daripada aku. Jadi Tuhan nggak minta lip service-mu, tapi Tuhan butuh pengakuan malam hari ini. Koreksi diri kita supaya kita mengalami satu hal terobosan. Ini tadi saya lihat di Instagram saya ada dari Magelang, Ibu Susan, ya. Ibu Susan, kalau malam hari ini kau punya satu hal komitmen pemberesan, kau akan mengalami satu hal perjumpaan. Bahkan kau akan mengalami satu terobosan demi terobosan. Di bulan April akhir ini, engkau akan mendengar kabar sukacita yang dari Tuhan. Semua permasalahanmu selesai dan tuntas. Jadi Tuhan katakan buat Susan yang di Magelang, jangan khawatir. Segala hal yang ilahi terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman, dan anakmu yang laki-laki yang kedua, Tuhan akan beri satu hal pemulihan, kesembuhan. Karena berapa hari ini kau sedang berpikir di atas anak laki-lakimu, mengapa Tuhan kejadian kelemahan di atas putraku yang kedua selalu terjadi. Tapi Tuhan katakan, terima zaman dan kesembuhan daripada Tuhan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, di sini juga dikatakan Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mana ada di luar Yesus bisa berkata, barang siapa haus, baiklah engkau datang. Betul tak? Minum. Minum air kehidupan yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan katakan, yuk kenali bahwa perubahan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketujuh, bagaimana Tuhan bilang apa? Persembahkan tubuhmu sebagai tempat kediaman daripada Roh Kudus. Di ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kadang kita lupa, di dalam diri kita punya power yang begitu besar daripada Roh Kudus. Karena kita lupa memfungsikan, melakukan apa yang ada dalam setiap tubuh kita. Maaf, bagi yang suka wanita khususnya ya, yang untuk mempercantik diri, ini sulam alis, kadang tato, ya toh. Jangan sampai kita merusak tubuh baik daripada Tuhan sendiri. Jadi Tuhan katakan buat malam hari ini, kita bertobat, ya, beri diri dibaptis, minta ke Tuhan, mengalami haus lapar akan Tuhan, mau datang kepada Tuhan Yesus, minum air hidup Tuhan, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi saya bawa lagi di sini tentang urapan, ya, di mana Daud menerima urapan sebagai raja, bukan sebagai komandan. Ya, bagaimana Daud di sini minta urapannya untuk diurapi oleh Tuhan waktu dia diminta pengutusan. Ya, kalau dilihat 1 Samuel 10 ayat yang ke-1, bagaimana Tuhan memilih Daud? Bagaimana di sini juga dikatakan apa? Mazmur 133, nyanyian Jara Daud, dikatakan hidup rukun di dalam hal terima satu hal urapan yang daripada Tuhan. Kalau kita tidak hidup rukun, suami istri, baik dengan anak. Saya sedikit kesaksian, tidak apa-apa kalau orang rumah saya yang menyaksikan streaming, gini-gini saya di rumah masih kena marah. Ya, di tempat lain saya tidak kena marah. Bahkan dibuat Tuhan spesial. Ya, Nabi tidak dihormati di rumahnya, tapi Nabi dihormati di mana-mana. Sempat saya ketakutan pulang ke Jakarta mampir ke rumah. Karena apa? Saya tidak mau dikeritingin. Ya, setiap teleponnya saya ketakutan sendiri. Bayangkan, sampai saya dipresnya begitu. Saya bilang, ini Tuhan, bagaimana saya mau bisa kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan kalau saya takut dengan mama saya? Karena apa? Ini mama kalau udah marah, lupa kontrol. Nggak lihat ini anak udah berubah. Nggak lihat anaknya ini dipakai Tuhan. Ya, kadang video call rame-rame dengan pihak keluarga sebelah, Tuhan ini apa lagi? Saya nggak mau angkat daripada saya terkamirkan. Terus lucunya apa? Ada WA.
Karena di telepon nggak berani angkat, dia WA. Lepas mama mimpi begini. Saya bilang begini. Bukan saya menghakimi. Tapi saya bilang dengan tim saya, Bu, ini loh, mama aku telepon, aku udah angkat. Salah enggak? Salah Bu Gembala, saya tahu. Orang tua katanya kalau udah marah, tetap nggak ada apa-apanya. Tapi bagi saya nggak mau terluka. Ya kan? Luka-luka yang kau rasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Jadi cinta mama saya dengan saya bertepuk sebelah tangan. Tapi saya bilang, Tuhan, bawa pemulihan, bawa perubahan di atas mama saya. Kalau mama saya telepon, nggak boleh harus marah-marah lagi, nggak boleh harus WA ngomong sembarangan. Karena kalau mama saya WA, saya nggak mau baca, tak hapus. Kenapa? Nggak mau kerekam di sini. Semua yang baik, semua yang manis, pikirkanlah itu semuanya. Sampai adik saya bilang ini, kenapa sih kamu nggak mau pulang sama kakak saya gitu? Nggak mau. Orang lain yang galak gue berani hadapin, tapi orang tua galak gue nggak mau bangkan, takut. Kenapa? Punya otoritas. Mazmur 1:33 itu membuktikan kalau orang yang belum beres, orang yang belum mengalami pemulihan, mau ngapa-ngapain nggak bisa loh, doanya mentok loh. Bahkan orang-orang pelihat saya ngomong begini, saya cuma begini ketawa, Tuhan terima kasih buat teguran. Tapi nanti tunggu saatnya, ada pemulihan Tuhan. Bukan saya nggak mau, saya belum siap. Daripada nanti saya bermasalah. Kalau ada spirit saya nggak beres, kalau ada karakter saya nggak berkenan, ada orang-orang yang menegur. Saya terima kasih buat teguran, buat orang-orang yang cinta dan sayang buat saya. Yang saya kaget, kemarin terakhir Emil dapat message, dia nggak berani bicara, ada saya di situ, tapi WA berjalan Bu Gembala. Ya toh, saya cuma tertawa, saya screenshot, saya kirim ke tim saya akan berubah. Orang kalau ditegur, orang kalau disampaikan pesan Tuhan, ya, jangan marah, alami dulu, koreksi diri dulu. Makanya kadang saya bilang begini, kalau kalian mau dipakai Tuhan, kalau kalian masih suka marah, kalian masih suka menuntut, gak dapat apa-apanya, rugi. Sedikit saya punya celah, berkat gak datang. Sedikit saya punya sesuatu hal komplain, apa yang mau saya lakukan, salah semua. Ini kesaksian. Cuma saya bilang begini, iya ya Tuhan, berarti dari ujung rambut, ujung kaki, Engkau yang jagai, Engkau yang pelihara. Jadi setiap perjalanan perkataan yang saya harus bicarakan, Tuhan bisa reken. Bahkan kalau saya ada jengkel, kadang saya bilang, nih goblok ini orang, gitu kan. Tuhan ampunin. Apalagi tuh orang membuat saya jengkel, gitu kan. Nggak berubah-berubah. Coba saya bilang, udahlah Tuhan, itu urus proses dia, jangan saya. Biar saya mengalami dulu pemulihan. Supaya apa? Saya mengalami hal pembaruan. Jadi kekudusan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan itu wajib dan penting, ya. Jadi kalau orang yang kepenuhan mau terima lawatan daripada Tuhan, hidupnya harus kudus. Karena dikatakan apa? Kuduslah aku sebab aku kudus. Kalau kita nggak kudus, nggak tahu yang mau jadi apa. Makanya kadang saya saksikan buat orang-orang yang kenal saya bilang ini, maaf, saya open, terlalu nyablak, terserah. Saya bilang ini rugi ya, saya bertobat. Nggak ngalamin dulu namanya love seperti apa. Cuma saya bilang begini, tapi untungnya ya Tuhan, Engkau jaga untuk saya nggak jatuh dalam hal percintaan. Yang lainnya boleh. Karena apa? Orang yang jatuh dalam percintaan, orang yang susah dilepaskan. Saya juga bingung nih, Pak Hendrik dapat Weekend gimana judulnya ya. Pak Hendrik kan orangnya vakum ya. Bisa dapatkan nyonya yang benar-benar spesial, itu dahsyat loh. Ya, kayak Melda juga dapat suami vakum, kok bisa ketemu ya? Bugem dengan Pagem juga sama, Bugemnya aktif, Pagemnya slow, kok bisa ya? Cuma saya bilang ini Tuhan, nanti kalau buat pasangan saya jangan yang vakum. Mesti ada otoritas di atas saya, kalau nggak mateng lah kegiling oleh saya. Lucunya ya, berapa hari yang lalu Arik telepon menggelitik hidup saya. Las, saya mau
jodohin kamu dengan hamba Tuhan. Hah? Jodohin. Gak usah lu jodohin, di mana-mana aku dapat kok. Cuman belum connect dengan ilahinya Tuhan. Kawin itu gampang, betul gak? Destiny belum tentu. Bahkan orang-orang, ini Martha dari Jepara menyaksikan streaming saya, ya, Kak jangan kawin, gak bebas. Udah hidup menjomblo. Saya pikir dulu ya, bisa gak saya mampu ya? Karena jangan munafik. Sorry ya, seks itu gak gampang. Betul? Keuangan tahta gampang, tapi seks banyak hari-hari gini. Orang jatuh karena apa? Seks, gak laki gak perempuan. Bahkan hamba Tuhan besar. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya gak ada perlindungan Tuhan, bisa jatuh kali. Apalagi kemarin, saya penggemar Katon Bagaskara. Tahu ya? Yogyakarta lagunya, betul dah? Itu kan sentimental. Ketemu lagi wajahnya duplikatnya. Saya bilang ini, Pak untung udah kawin. Loh kan bos robot loh Pak. Saya orang yang jarang menyatakan cinta loh Pak. Saya orang yang gak gampang ngegombal dan jangan digombalin. Orang sampai nguber pun saya terserah. Bahkan paranormal bilang gini, kamu banyak tolak laki-laki. Bukannya tolak, Tuhan gak izinkan. Kalau Tuhan izinkan, daripada saya gugur di tengah jalan, saya mempermalukan nama Tuhan. Saya gak takut. Usia 49 mau 50, ya, mau dikasih syukur gak dikasih sudah. Karena apa? Orang yang melekat hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi yang menyaksikan streaming maupun yang ada di tempat ini, hidup kita bukan buat Tuhan, bukan buat istri dan anak-anak. Jangan jadikan istri berhala kita, jangan jadikan anak satu hal berhala kita. Apalagi membandingkan anak gue yang ini lemah, anak gue yang ini pintar. Ini bukti nyatanya. Ya, udah jelek goblok lagi. Udah gitu nakal lagi. Gak masuk hitungan. Bahkan kesaksian Rabi pun juga sama. Ya, kuat sekali dulunya. Buddha ya Pak ya. Kelentengannya lagi. Makanya gak salah dia menjadi Rabi yang ortodok. Yang kolot. Ini di zaman Ismail masih ada loh. Di Sidoarjo saya kaget. Dari semua saya pelayanan Indonesia, saya kagum sama laki kita ini. Ku kagum, hormat akan engkau. Ya Pak Rabi. Bahkan kodok enak, dia gak makan. Hebat loh. Gosip. Bayangkan. Cuma bagi saya gini loh, anugerah aja deh hidup. Karena apa? Selagi hidup dikuduskan dan ditahirkan karena Tuhan ciptakan, tapi tidak untuk dikuasai. Cuma apa? Mensyukuri. Jadi kekudusan, saya katakan satu kali lagi, itu wajib, ya. Jadi di sini Roh Kudus harus ada dalam diri kita bergelora, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kalau roh kita tidak menyala-nyala, cari orang yang bisa menyala-nyala. Ya, jangan bilang bukan sendiri, apalagi gua. Lagunya Nikar Ardila keluar deh. Malam-malam aku sendiri, ya, tanpa cintamu lagi. Oh. Preman gini sentimental loh, romantis loh. Ya, sampai sekarang lagu dunia Nikar Ardila masih nyangkut di sini. Saya tenging-tenging nggak hilang-hilang loh. Saya bilang aduh Tuhan kurang asem ini. Temen selalu kalau ngajakin saya nongkrong, lagunya ini kalau dimunculin, kenapa? Bintang kehidupan, weh bisa matiin nggak? Nggak bisa. Kadang saya iseng di YouTube, Ardila lah, kalau lagi sedikit kosret ya, nggak apa-apa lah. Kita kan masih di bumi. Tapi setelah itu kita bertobat, minta pengurapan Tuhan. Ya, Tuhan minta ampun ya. Tadi lagu dunia, nggak taunya lagu dunia enak sekali Bu Gembala, betul nggak? Bu Gembala gini-gini juga romantis, Pak Gembala yang kurang. Kelihatannya galaknya terus sih Pak Gembala ya. Tapi kalau kita berdua berdampingan 11-12 Pak Gembala udah nyanyi sama Bugem, dahsyat. Malaikatnya double porsi. Ya, jadi orang-orang yang romantis adalah orang-orang yang suka memuji, seperti Bapak yang ini. Dia kan punya talent, suaranya good lah. Kur laki-laki di sini,
Saya dengerin walaupun saya nggak pinter ya, tapi dong, wih suaranya bagus. Jangan sampai saya jatuh hati, dosa loh Kak. Maaf, saya paling lemah dengan orang-orang yang romantis, apalagi bisa menyanyi. Cuma saya bilang, Tuhan kalau dikasih jodoh dari Tuhan, ya, orang itu pertama kepenuhan Roh Kudus, kedua bisa main gitar, minim. Jadi kalau orang yang nggak bisa main gitar, tapi orang yang datang ke saya orang-orang yang bisa main gitar, romantisnya luar biasa. Seperti papa saya dapatin mama saya menipu. Mama saya sama, Mini bisa gitar, walaupun seng-seng mama saya nggak ngerti itu salah kunci. Ya toh, setelah dikawinin mama saya bukan mendapatkan satu kebahagiaan, dapatkan satu hal penderitaan. Dari anak 1 sampai 8, sampai di ruang ICU. Cuma saya bilang bersyukur Tuhan buat keluarga. Ya kan? Keluarga yang dahsyat di rumah. Untungnya apa? Kita tidak macam-macam. Untungnya ada orang yang berdoa. Emak saya. Karena apa? Cinta Tuhannya luar biasa. Sampai usia 95 dia baru panggil. Ya, jadi saya bersyukur ada orang yang berdoa berdiri untuk membawa orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan katakan buat setiap kita malam hari ini, biar kita punya tujuan pengurapan, supaya apa? Kita dimampukan, kita disanggupkan, kita dikuatkan sampai garis akhir. Bahkan kadang kalau saya lagi nekat, saya bilang sama jemaat kalau ngomongin ketinggian, saya bilang begini, saya mau minta sama Tuhan dipanggil sekarang, kok Tuhan gak mau panggil-panggil. Wah, kok kamu gila ya Bu, cara bicaranya? Gak apa-apa. Karena apa? Saya gak mau mengalami satu hal penderitaan di masa yang ke depan. Jangan Bu, iya. Karena apa? Kamu butuh paranormal kan? Kamu jadikan saya paranormal di antara yang lainnya. Dia tertawa. Kamu bisa, asal kamu punya kepenuhan di dalam Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan disampaikan buat kita, dan kita mempunyai satu hal kemampuan. Jadi kalau dilihat di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 3, bagaimana di situ juga dikatakan orang percaya berkumpul, mereka dilawat, mereka mengalami satu hal kehausan dan kelaparan. Jadi saya tidak tahu ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak Gembala dari Bu Gembala Sidoarjo ya, GAB-nya mengadakan streaming malam ya, ibadah ya, sambil doa Daniel, puasa Daniel. Saya kaget orang-orang yang bisa puasa Daniel hebat lah. Sampai saya pelencengin, Melda, udah enggak apa-apa yuk kita makan ini yuk. Oh nanti diperpanjang lagi puasanya, dibilang apa? Sesat ini Bu Lasma. Karena tadi saya mau ajak makan apeng, dia nggak mau tergoda. Saya bilang wah orang-orang spesial yang bisa Daniel, ya nggak bisa nyangkut telur, susu, cepat saya bilang Tuhan. Kalau orang yang mengambil keputusan, itu haknya dia masing-masing mau puasa seperti apa. Seperti Gembala juga nyarankan, saya punya gereja selama 40 hari. Saya cuma bisa puasa berapa hari, lumayan bisa turun berapa kilonya saya nggak tahu. Tapi saya rasa pinggang saya sudah mengecil. Terus cara makan saya juga sudah sedikit. Jadi harus saya banyak makan Alkitab. Itu yang Tuhan mau. Makan makanan rohani, bukan makanan jasmani. Jadi malam hari ini kepenuhan dalam Tuhan harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Biar hidup kita mengalami satu hal perayaan Paskah di bulan April dengan sukacita. Jadi saya katakan buat malam hari ini, di bulan April ini adalah bulan-bulan spesial. Penanggalan yang berbeda seperti yang biasa yang orang lakukan. Jadi kadang kalau punya kesaksian kemarin di sharing, nanti tiba-tiba ada orang bermurah hati akan mendatangi. Nanti tiba-tiba ada orang datang minta tolong didoain, dari segala apapun mereka bisa datang dan berkumpul. Jadi saya saksikan dengan orang-orang yang di sekeliling saya bilang alami. Paskah di bulan ini adalah bulan spesial. Bulan bagaimana anak-anak Tuhan dibawa ke puncaknya. Tidak mungkin dibawa Tuhan semakin turun. Karena apa? Kapasitas paradigmanya, perubahan karakter daripada Tuhan terjadi buat setiap kehidupannya. Jadi malam hari ini kita di dalam hal kepenuhan Roh Kudus, supaya kita tidak kendor, supaya kita mengalami satu hal perubahan hari lepas hari. Mari kita angkat pujian. Aku percaya. Aku percaya Tuhan dahsyat. Bisa? Turun
turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ini malam pemulihan. Ini malam kami direstorasi. Ini malam kami diperbaharui kehidupan hari lepas hari. Supaya kami semakin hari kepenuhan dalam hadirat kuasa yang daripada Roh Kudus. Memberikan kami satu hal kemampuan. Memberikan satu hal kami kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tuhan katakan buat gereja di tempat ini. Ada terobosan-terobosan besar terjadi. Tuhan katakan dalam 4 hari ke depan ini. Ada hal yang Tuhan akan bukakan dan singkapkan pengwahyuan demi pengwahyuan buat setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Engkau akan mengalami satu hal lawatan dan jamahan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan buat Pak Gembala di tempat ini, Pak Santo, Susanto. Berapa hari ini engkau kadang berkata kepada Tuhan, aku akan lihat perkara besar terjadi buat gerejamu Tuhan di akhir zaman. Gereja di mana Tuhan percayakan dibukakan oleh Tuhan dengan cara yang dahsyat dan yang ajaib. Engkau sharing dengan Ibu Gembala. Kau punya visi misi yang begitu besar. Bahkan engkau berkata, lihat tahun ini mah, engkau akan lihat ada banyak yang Tuhan akan singkapkan dan rubah sistem, baik struktur yang engkau akan buat dan engkau susun. Ada satu rancangan, ada satu komitmen, ada satu yang engkau nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau jemaat sungguh-sungguh mencari Tuhan,
Pasti ada yang ilahi akan Tuhan nyatakan buat gereja, di mana Tuhan akan nyatakan lebih dan lebih lagi. Bahkan di lantai bawah Tuhan katakan, siapapun yang datang di tempat ini, dari sudut daerah manapun Tuhan katakan, akan mengalami satu hal lawatan. Mereka masuk di tempat ini gak kuat, karena ada hadirat Tuhan yang dahsyat. Bahkan Tuhan katakan, kebangunan kebangkitan Tuhan dimulai dari kota di mana Tuhan percayakan pengembalaanmu di tempat ini. Kapasitas manusia rohani yang daripada Tuhan di atas umatmu, di atas penatuamu akan mengalami satu dampak yang besar dan satu dampak yang dahsyat. Bahkan Tuhan katakan buat engkau Pak Hendrik malam hari ini, seperti jeritan dan tangisan yang kau katakan, Tuhan aku ingin punya pengalaman. Setiap umat-umatmu punya rasa haus dan lapar. Engkau punya mata Raja Wali, orang yang datang. Engkau punya spirit yang kuat. Bahkan kau bisa membedakan orang-orang yang sedang dalam hal permasalahan. Berapa hari ini engkau bawa dalam pergumulan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kadang kau menjerit, alami Tuhan, pengenalan, perjumpaan pribadimu di atas setiap umat-umatmu di tempat ini. Kadang kau sepakat dengan istrimu. Tuhan suka dengan utarakan apa menjadi isi hati Tuhan di atas hidupmu, di atas istrimu. Tuhan katakan, sepakat dengan istrimu, bahwa setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini punya rasa haus dan lapar. Bahkan Tuhan perlihatkan orang-orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang sakit. Tapi Tuhan katakan, engkau dibawa Tuhan buat gereja di tempat ini. Engkau punya kuasa. Engkau punya satu hal, pemahaman yang berbeda. Bahkan Tuhan katakan buat ibu gembala di WP, buku yang kau susun dalam berapa hari ke depan akan selesai. Karena kau sudah merangkum semua kata-kata dan bahasa-bahasa. Sampai kau gak kuat dan kau tidak tahan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa benar? Ini buku yang akan aku luncurkan tentang kisah pelayananku, tentang kisah orang yang mempunyai dampak di mana Tuhan bisa bawa hidupku dan gerejaku dan jemaatku di dalam hal perubahan paradigma yang benar tentang hal pengembangan, pengembalaan di tempat ini. Dan Tuhan katakan, sukacita yang daripada ilahi akan kau lihat dalam berapa hari ini ke depan. Seperti kau berkata, biar pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, api yang daripada Tuhan yang menyentuh dan menyambar setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, punya sesuatu hal yang berbeda. Sesuai yang kau minta di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi satu hal, jawaban yang dahsyat dan yang ajaib. Bahkan Tuhan katakan buat engkau Pak Arya di malam hari ini, ada banyak visi-misi yang kau pegang tapi kau tidak berani berbicara. Utarakan apa yang menjadi pengembalaanmu di tempat ini. Apa yang ingin kau targetkan goal ke depan. Karena Tuhan akan buat satu hal terobosan yang berbeda. Tuhan perlihatkan anak-anak muda di sekelilingmu dan Tuhan katakan rumahmu akan dipakai tempat rumah doa. Bahkan rumahmu akan dibawa sebagai bengkel rohani. Bukan hanya di gereja ini, tapi rumahmu dipakai satu hal, lawatan dan jamahan. Bahkan di ruang tengah yang kau miliki pada hari ini, malam hari ini, Tuhan katakan, Roh Kudus yang akan menyentuh dan akan yang menjamah. Dalam bulan-bulan ke depan, kau akan banyak dikunjungi keluarga besar. Karena mereka ingin tahu, mengenal siapa Tuhan dalam dirimu. Karena kesaksian yang kau bawa, satu hal perkataan ilahi, akan terjadi satu hal perubahan buat hidupmu dan keluargamu. Dan Tuhan katakan buat engkau ibu, tidak ada hitung hari-harimu yang begitu sia-sia. Setiap hari-hari yang kau jalani dengan tangis
tangisan dan doa dan kau menjerit. Kapasitasku Tuhan seperti apa? Kasih aku kemampuan, kasih aku hikmat. Bagaimana hari-hari ke depan untuk aku dengan suamiku dalam ambil satu hal keputusan, hal pengembaraan. Aku panggil engkau berdua sebagai misionarisku yang andal di akhir zaman. Bahkan Tuhan katakan buat engkau ibu, engkau dipanggil sebagai seorang guru. Karena banyak pengahyuan yang Tuhan akan lepaskan dalam hidupmu. Dan engkau akan mengumpulkan ibu-ibu muda di kota di mana engkau berada. Tuhan katakan jangan takut untuk menyampaikan isi hati firman Tuhan dalam hidupmu. Karena kau akan tampil ke depan, membawa satu hal perubahan buat ibu-ibu muda. Bahkan engkau dibawa Tuhan sebagai mama rohani di atas segala bangsa. Ini waktu dan saatnya. Persiapkan hidupmu dan rumahmu untuk Tuhan membuat satu hal perubahan. Dan Tuhan katakan apapun yang akan kau beli buat hari-hari ke depan, semuanya Tuhan siapkan dan sediakan. Berkati dan urapi jemaatmu. Berkati yang menyaksikan streaming malam hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus yang memberikan satu pemahaman dan pengertian. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma atas pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita akan hadiri pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perantara Roh Kudus Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan Ibu Lasma Tuhan malam ini, menjadikan berkat dan rema bagi kehidupan kami, terutama Bapak-Bapak MMC. Terima kasih Bapak,
terima kasih. Tidak banyak kata dan bahasa kami ucapkan, hanya ucapan syukur Tuhan atas kemurahan Engkau kepada hati kami semua ini Tuhan. Sampai hari ini, walaupun kami mengalami pandemik ini Tuhan, kami percaya iman kami bertambah dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah MMC ini Tuhan. Berkati semua jemaat, berkati Bapak-Bapak MMC, berkati yang jemaat yang melihat di streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, kepenuhan Roh Kudus-Mu mengalir di setiap rumah tangga kami Tuhan, sampai masa depan kami, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.